warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tak kenal maka kata saya, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agnes Purwowening dari Fakultas Peternakan kelas L. Di sini saya akan berdiskusi mengenai studi bahasa Indonesia di luar negeri yang memiliki banyak peminat. Karena saya rasa tidak cukup jika hanya berdiskusi melalui satu sudut pandang saja, maka saya di sini bersama teman saya Cika Wahyu Setianingsih. Saya persilahkan kepada saudari Cika untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cika Wahyu Setianingsih, saya dari kelas D Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Seperti yang sudah saudari Genis katakan, bahwa kali ini kita akan membahas mengenai minat pelajar mempelajari bahasa Indonesia di luar negeri. Untuk kali ini diskusi kita berbeda dikarenakan sedang masa pandemi, jadi kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka diskusi kita kali ini virtual melalui Zoom. Langsung saja kita mulai diskusi kali ini. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia yang memiliki banyak peminat di luar negeri. Mengapa bahasa Indonesia memiliki banyak minat di luar negeri? Hal itu dikarenakan beberapa negara menganggap bahwa negara Indonesia ialah negara yang besar dan memiliki peran penting di arena global, sehingga mereka mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, negara Indonesia juga memiliki banyak kebudayaan, dan hal itu menjadikan daya tarik tersendiri bagi pelajar di negara lain untuk mempelajari bahasa Indonesia. Terima kasih kepada saudari Cika. Saya sendiri setuju dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh saudari. Menurut saya, daya tarik bahasa Indonesia memang besar. Hal ini bisa dilihat dari keunikan pelafalan misalnya. Bahasa Indonesia memiliki logat yang unik untuk diucapkan. Meninjau dari keberagaman Indonesia, bahasa Indonesia dijadikan modal oleh warga asing untuk mempelajari lebih dalam lagi keberagaman bangsa Indonesia. Berdasarkan berbagai media yang telah saya baca, saya menyimpulkan bahwa mereka yang ingin mempelajari bahasa Indonesia adalah mereka yang ingin menapaki karir dan mendalami budaya Indonesia lebih dalam lagi. Namun, permasalahannya adalah kurang efektifnya pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri yang menjadikan turunnya peminat pelajar bahasa Indonesia di luar negeri. Menambahi dari perkataan apa yang sudah Genis katakan, minat belajar bahasa Indonesia di negara lain memang ada yang menurun. Hal itu disebabkan karena isu politik luar negeri, baik luar negeri maupun dalam negeri di negara Indonesia sendiri. Seperti contohnya di negara Australia, yaitu di Universitas La Trobe, terjadi penurunan peminat pada jurusan bahasa Indonesia. Sebenarnya penurunan peminat ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Namun pada masa pandemi sekarang ini menjadikan salah satunya hal yang membuat jurusan di Universitas La Trobe ditutup karena kurangnya dukungan dari pemerintah negara itu sendiri. Dari situasi yang telah disampaikan oleh saudari Cika, saya ingin menyampaikan keresahan mengenai tidak adanya lagi minat dari para pelajar di Australia, apalagi ditambah dengan kondisi dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan nasib jurusan bahasa Indonesia berada di kondisi pada ujung tanduk. Saya rasa pemerintah negara setempat juga harus tetap mendukung dan memberikan fasilitas penuh untuk memberikan fasilitas bagi pelajar yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, hal ini harus menjadi sorotan pemerintah Indonesia juga untuk membantu memberikan subsidi bagi para guru bahasa Indonesia yang ada di Australia. Selain itu, berbicara mengenai Universitas La Trobe yang memiliki program studi bahasa Indonesia, sebenarnya banyak juga negara-negara lain yang memiliki jurusan itu pada universitasnya, yaitu contohnya University of Washington di Amerika Serikat. Pada universitas ini terdapat jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Lalu yang kedua ada University of Melbourne di Australia. Jurusan ini akan mempelajari budaya, politik, dan masyarakat Indonesia kontemporer. Lalu yang ketiga ada Hankuk University of Foreign Studies di Korea Selatan, mempelajari sejarah dan kebudayaan Indonesia dan yang berhubungan dengan bahasa Melayu Indonesia. Serta yang keempat ada Hong Kong University di Vietnam, dan masih banyak lagi, bahkan di Jepang saja ada lebih dari 5 universitas yang mempelajari bahasa Indonesia. Pas sekali dari daftar universitas yang telah disebutkan tadi oleh saudari Cika, walaupun di Australia peminat jurusan bahasa Indonesia menurun drastis dan terancam akan ditutup, harapan masih ada di berbagai universitas lain.
Seperti halnya video yang akan kami lampirkan berikut ini mengenai tingginya antusiasme pelajar asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Berikut kami putarkan videonya. Antusiasme murid-murid gitu ketika belajar bahasa Indonesia. Kalau antusiasnya mereka sangat antusias dan dilihat dari karena mereka melihat belajar bahasa Indonesia ternyata tidak hanya belajar bahasanya, tapi culture-nya. Jadi kita introduce bahasa atau pelajaran bahasa dengan budaya. Dari video tadi bisa disimpulkan bahwa minat pelajar asing terhadap bahasa Indonesia sangatlah tinggi. Hal ini harus didampingi dengan dukungan pemerintah, baik dari pemerintah negara setempat maupun pemerintah Indonesia sendiri. Penyediaan kelas khusus jika didampingi oleh subsidi yang tercukupi akan meningkatkan ketertarikan yang lebih dalam lagi dari para pelajar asing. Benar sekali yang dikatakan oleh Saudari Kenis, memang peminat pelajar mempelajari bahasa asing sangatlah tinggi. Namun kita sebagai bangsa Indonesia sendiri, khususnya pelajar, harus lebih mendalami lagi belajar mengenai bahasa Indonesia agar kebudayaan bahasa Indonesia tetap lestari. Untuk pernyataan penutup, saya akan menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia memang diminati oleh banyak negara untuk diajarkan sebagai jurusan di universitas mereka. Hal itu memiliki dampak yang baik untuk negara Indonesia sendiri. Dengan banyak orang yang mempelajari bahasa Indonesia, tentunya negara Indonesia akan lebih dikenal di luar sana. Dan hal tersebut juga memiliki dampak yang baik bagi sektor pariwisata karena kebudayaan Indonesia lebih dikenal dan akan mendatangkan banyak wisatawan ke Indonesia. Dan hal itu akan menambah devisa negara Indonesia. Terima kasih kepada Saudari Cika yang telah memberikan pernyataan penutupnya. Saya akan menambahkan sedikit bahwa semakin dikenalnya bahasa Indonesia di dunia internasional akan menambah kesadaran masyarakat dunia akan besarnya bangsa Indonesia yang memiliki beragam keunikan dari segi budaya, sejarah, maupun aspek-aspek lainnya. Tidak terasa, kami berdua sudah sampai di penghujung diskusi. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian diskusi kami masih memiliki banyak kekurangan. Jika dirasa ada hal yang perlu disampaikan, bisa dituliskan melalui kolom komentar sebagai bahan evaluasi kami untuk diskusi berikutnya. Pepatah mengatakan bahwa tidak ada pertemuan tanpa perpisahan, maka dari itu kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.